Baik, MJ Listeners, masih bersama dengan saya Marvin Sulistyo dalam Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Kalau kita bicara soal Inspiring Around kan kita ngomong ya soal kita menginspirasi sekitar kita. Apalagi kan salah satu hal yang paling bisa menginspirasi adalah bidang pendidikan ini MJ Listeners, tuh keren banget kan. Nah kali ini saya akan ajak MJ Listeners untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok yang sangat inspiring banget. Kenapa? Karena ia sudah berhasil mengelola platform mengajar online tapi bagi anak-anak panti asuhan. Wah luar biasa ya, saya aja gak kebayang langsung MJ Listeners akan seperti apa ya keseruannya. Kemudian perasaan ketika kita tuh membantu orang, apalagi anak di panti asuhan itu kan hal yang luar biasa. Tapi saya gak pengen ngomong lebih lanjut karena kan bukan sama saya Inspiring Around ya. Tapi saya akan ngajak ngobrol bersama dengan tentunya ini adalah sosok yang sangat inspirational, yakni Mbak Mutia Hanun Ufaira Akbar, yang juga bisa disapa Mbak Mutia yang sudah mengelola platform ngajar online bagi anak-anak panti asuhan bernama Rumah Sandar dan usianya baru 22 tahun loh MJ Listeners. Coba nih saya mau sapa nih. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Mutia, ini mau dong MJ Listeners semua yang mendengarkan pengen berkenalan juga sama Mbak Mutia. Boleh dong dijelaskan Rumah Sandar itu apakah itu gerangan? Iya, jadi Rumah Sandar itu adalah komunitas belajar yang non-profitable ya untuk adik-adik di bawah naungan Yayasan Panti Asuhan di seluruh Indonesia. Jadi di Rumah Sandar itu nanti kita akan mengadakan pembelajaran gratis tapi online untuk semua adik-adik di panti asuhan. Oke, apa sih yang mendorong Mbak Mutia ini membuat Rumah Sandar? Adakah cerita di balik itu? Iya, jadi pertama saya mendirikan ini karena sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena saya ini sudah diberikan rezeki berupa kedua orang tua yang sangat mensupport pendidikan saya, mulai dari memberikan sekolah yang layak hingga mendampingi saya dalam belajar. Nah, di sini saya merasakan betapa mudahnya belajar saat ada yang mendampingi dan ada fasilitas yang mumpuni. Namun kan nggak semua anak di Indonesia bisa mendapatkan kedua hal tersebut ya Kak. Betul. Contohnya anak-anak di Yayasan Panti Asuhan. Mereka yang nggak punya orang tua dan tergolong nggak mampu ini diasuh oleh para pengurus di yayasan. Oke. Mbak Mutia, saya dapat info nih katanya dari kecil tuh Mbak Mutia juga sudah ikut sama ibu ya untuk membagikan makanan di panti asuhan ya. Itu kah yang menjadi latar belakang akhirnya tergerak untuk saya mau bikin sesuatu nih. Boleh dong ceritakan? Iya, jadi kan kedua orang tua saya juga berhubungan baik dengan Yayasan Panti Asuhan di sekitar kita ya, di Depok. Nah, karena saya juga sering ikut ke dalam kegiatan itu, saya jadi memperhatikan ternyata nggak hanya makanan aja yang mereka butuhkan. Mereka juga butuh support dalam pendidikan. Seperti itu. Jadi dari hal itulah saya mencoba untuk membantu adik-adik. Kira-kira mereka nih bisa nggak ya saya bantu lewat pendidikannya? Oke. Seperti itu. Oke Mbak Mutia, kebetulan kita ada kesamaan juga nih. Saya dulu waktu masih SMA ya berapa belas tahun yang lalu lah ya. Itu juga pernah waktu itu membantu juga di panti asuhan juga. Namanya Sayap Ibu waktu di Yogyakarta waktu dulu. Dan bener banget pada waktu datang ke sana kita itu bisa menemukan hal apa ya. Kita tuh pengen bantu sesuatu lebih daripada memberikan makanan. Kita pengen kasih afeksi juga ya. Nah, boleh dong diceritakan Mbak Mutia waktu cara mengajar pendekatannya seperti apa sih kepada teman-teman di sana? Oke, jadi pertama karena kan kita online ya. Nah, di Rumah Sandar ini nanti ada divisi Human Resource. Human Resource ini yang melakukan pendekatan terhadap pengurusnya dan juga adik-adiknya. Jadi setelah pengurusnya juga sudah akan mau untuk adik-adiknya belajar dengan kita, maka nanti adik-adiknya akan langsung kita hubungkan dengan pengajar. Nah, dari situ nanti akan terjalin pengajaran, tapi dari perkenalan dulu, seperti itu. Perkenalan ke adik-adik sebelum belajar. Oke, itu pelajaran yang biasa diterima di sekolah seperti akademis gitu atau ada pelajaran keterampilan juga Mbak Mutia? Untuk sekarang kita lebih ke akademis ya. Kita mendahulukan pelajaran yang adiknya nggak bisa, adiknya kesulitan, itulah yang menjadi pengajaran kita. Waktu respon mereka kayak gimana pada waktu Mbak Mutia coba untuk mengajar pertemuan 1, 2, 3 kali pada waktu awal? Mereka pada waktu awal kayak, ini apaan? Atau langsung yang semangat gitu Mbak? Beda-beda sih, tapi kebanyakan alhamdulillah langsung semangat karena mereka benar-benar membutuhkan
seseorang yang bisa mereka ajak diskusi, mereka ajak bertanya ya dalam kesulitan-kesulitan di sekolahnya. Jadi mereka langsung, oh ya Kak, terima kasih ini saya ada kesulitan di materi ini seperti ini kayak gitu. Oke. Responnya baik ya. Total pengajarnya berarti berapa, Mbak Mutia? Untuk sekarang kita sudah menampung 400 adik asuh, jadi sekitar 380-an untuk pengajarnya. Itu nggak repot itu Mbak, banyak loh Ya, itu. iya lumayan. Tapi kan saya dibantu oleh panitia-panitia yang lain ya. Jadi saya nggak bekerja sendiri. Saya ada tim khusus untuk membantu saya dalam mengelola rumah sandar ini. Oke. Nah, sistemnya berarti gimana tuh Mbak? Mungkin sekarang ada MG listeners yang pengen membantu juga. Kalau misalkan membantu, berarti sistem mengajarnya kan seperti apa? Apakah dibuat shift gitu atau seperti apa? Jadi untuk pengajarnya sendiri kita ada grup ya, grup sesama pengajar. Jadi walaupun kita nggak berpengalaman dalam mengajar, tapi kita bisa sharing nih. Nanti ada pembekalan juga untuk pengajar. Bagaimana cara mengajar yang baik, terus bagaimana cara menyampaikan materi sehingga adik-adiknya tetap bisa menangkap walaupun online. Seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan ada kesulitan kita bisa speak up di grup itu. Jadi sesama pengajar juga akan membantu. Oke. Mbak, ini pertanyaannya saya agak iseng sih, cuman saya penasaran dia sih Mbak sebenarnya. Itu kan pasti effortnya luar biasa. 400 orang loh Mbak ini yang kemudian diajar loh ya. Kalau misalkan mendapatkan biaya untuk mengelola rumah sandar itu bagaimana Mbak berarti? Mendapatkan apa Mas? Kalau misalkan dari mana Mbak ini mendapatkan biaya untuk mengelola rumah sandar ini? Kan ini yang diajarnya banyak, tenaga pengajar juga luar biasa, kebutuhan juga pasti besar. Alhamdulillah untuk sampai saat ini saya mengeluarkan 0 rupiah ya Mas untuk rumah sandar ini. Karena ini benar-benar pure ketulusan dari teman-teman pengajar semua juga yang mau mengajar dengan sukarela. Jadi kita sama sekali nggak mengeluarkan biaya apapun, hanya tenaga pure. Pure, poin tenaga aja begitu ya? Iya. Wow. Kalau sejauh ini berapa panti asuhan Mbak yang dikelola? Apakah rencana pengen lebih lebar lagi, lebih banyak lagi? Untuk saat ini kita sekitar 50 panti ya di seluruh Indonesia. Ada yang dari Bali, ada dari Riau, di Pulau Jawa banyak. Nah untuk periode kedua ini nanti saya harap rumah sandar mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok ya dan di Indonesia seperti itu. Oke, Mbak Muti ada nggak sih pengalaman yang lucu, unik? Kan ini pasti dari banyak panti asuhan di luar Pulau Jawa ya. Kita melihat pasti pendekatan mereka pun juga unik-unik begitu ya. Ada nggak cerita menarik pada waktu tim ataupun Mbak Mutia mencoba mengajar mungkin teman-teman yang ada di luar kota? Sebenarnya banyak ya pengalaman menarik, cuma karena mungkin pertama halnya dari beda waktu. Jadi di sini ada WIB, di sana ada WITA. Nah, pernah suatu ketika pengajarnya ini kirain belajarnya jam 8 malam, ternyata adiknya di WITA seperti itu. Jadi lebih malam. Nah, hal-hal yang seperti itu sih yang sebenarnya kadang lucu juga karena nggak kita cross check lagi seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara soal kedepannya nih, apa sih yang Mbak Mutia pengen lakukan ke depan supaya rumah sandar ini benar-benar bisa berkembang lebih lagi, bisa lebih menjangkau banyak orang lagi? Ya, saya berharap banyak orang baik yang akan ikut bergabung ya, karena kalau misalkan banyak orang baik yang ikut bergabung berarti kita bisa menjangkau lebih banyak adik asuh juga, berarti banyak pengajaran yang akan diselenggarakan juga, seperti itu sih harapannya. Saya yakin pasti Mbak Mutia dan tim juga sebenarnya capek kan untuk bisa mengelola banyak. Iya kan, pasti kebayang, saya dengar langsung capek gitu. Tapi dari mana sih sumber semangatnya Mbak Mutia dan juga tim ini sendiri sehingga sampai sekarang titik ini masih bisa untuk terus maju? Iya, kita kan ada form mingguan ya Mas, laporan mingguan. Jadi kita nanti ngecek pengajarnya ini beneran mengajar apa enggak. Nah, saat itu form laporannya itu berupa screenshot dari pengajaran. Nah, saat kita melihat screenshot pengajarannya itulah yang menjadi sumber semangat buat kita. Jadi di sumber nanti ada foto dengan adik asuh dengan pembelajarannya dan bagaimana antusiasnya adik-adik ini. Nah, itu yang menjadi sumber semangat kita untuk terus melanjutkan rumah sandar ini.
Oke. Nah, tadi kan kita udah bicara soal pengalaman yang unik ya, yang lucu ya. Ada nggak Mbak Iya. pengalaman yang mengharukan kok misalkan diingat sampai sekarang tuh rasanya kok ya gimana, nyes gitu langsung yang aduh rasanya masih ini, cuman bangga gitu karena sudah melakukan tindakan ataupun inisiatif ini gitu. Ada nggak pengalaman yang mengharukan Mbak? Ada sih, jadi waktu Mhm, itu kita kan lagi memperkenalkan ya mhm, rumah sandar ini ke suatu yayasan. Terus mhm, ternyata respon mereka tuh benar-benar yang sedih karena terharu. Mereka ternyata mmm, mau ada yang menolong. Jadi sampai pengurusnya ini bilang, ya ampun Mbak, makasih banget udah ada program ini karena kita memang sangat membutuhkan. Adik-adik di sini kalau belajar tuh hanya lewat Google aja, nggak ada yang mmm, mengajarkan secara langsung seperti itu. dari Google aja itu belajarnya? Kenapa? Dari Google aja itu mereka belajarnya? Iya, jadi kalau Wah, misalkan ada yang nggak heeh, paham, ya mereka search Google aja, kayak gitu. waduh, Dengan adanya kita, mereka bisa langsung menanyakan kan ke pengajar. Jadi ada interaksi mhm, eh, ok kakak dan adik asuh ini. mhm. Tapi kalau misalkan sampai sekarang itu, kira-kira apa sih Mbak yang masih dibutuhkan oleh Mbak Mutia dan juga tim? Mungkin keperluan ataupun juga buku-buku gitu yang masih mungkin diperlukan oleh tim ketika mengajar, ada nggak? Sebenarnya karena kita medianya online ya, jadi Mhm, yang kita butuhkan pertama itu sih masih kendala kuota, apalagi mhm. kuota untuk adik-adik yayasannya. Ah, Karena sebenarnya kan ada juga ya kuota untuk para pelajar yang online, tapi mereka ini belum mendapatkan akses tersebut. Jadi kendala mmm, kita adalah kuota-kuota untuk adik yayasan, seperti itu. oke. Ada rencana nggak Mbak kalau misalnya katakanlah pandemi ini sudah mereda ya, sudah lebih, Iya. minim gitu, untuk mengunjungi langsung teman-teman yang ada di luar-luar daerah ini? Iya, kalau untuk kedepannya kalau sudah pandemi mereda ya, kita Mhm, ada rencana juga untuk mengajarkan offline, langsung mmm, terjun ke lapangan. Cuma bertahap, karena kalau terjun langsung ke lapangan kan berarti kita harus meluangkan waktu spare yang mhm, lumayan banyak ya Mas. Karena kita nggak betul. bisa mengajar weekdays, kita harus mengajar weekend. Sedangkan adik-adik juga belajarnya kan kesulitannya nggak hanya di weekend aja, di weekdays juga. Jadi untuk kedepannya kita masih akan online Mhm, dan nanti mungkin bisa setengahnya offline seperti itu. oke. Apa sih cita-cita dari Mbak Mutia sendiri? Cita-cita saya berharap rumah sandar ini bisa menjangkau seluruh adik-adik yayasan panti asuhan di seluruh Indonesia. Seperti Hmm, itu. mantap. Mbak Mutia, apa pesan Mbak bagi MG listener saat ini agar memiliki semangat berbagi yang sama seperti Mbak Mutia? Untuk semangat berbagi itu sebenarnya kita nggak perlu jadi orang yang paling pintar ataupun yang paling kaya ya untuk bisa berbagi. Karena sejatinya orang yang berbagi itu hanya butuh niat saja, niat yang tinggi. Seperti itu. Mantap. Mbak Mutia terima kasih ya sudah bergabung bersama MG Listeners. Terima kasih Mbak Mutia Hanum Sama-sama. Ufera Akbar. Sukses selalu. Kalau misalkan sudah Amin. mengajar lagi, titip salam ya untuk teman-teman semua yang diajarkan di Baik, sana. iya. Selalu sukses, sehat selalu. Salam untuk semua tim ya, Mbak Mutia ya. Iya, terima Terima kasih banyak. kasih.